Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar edisi 18 September 2020. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saat ini kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kesuksesan. Bahkan bisa dikatakan kesuksesan adalah agama yang terbesar. Orang Kristen seperti kita pun tergila-gila dengan kesuksesan, di mana kesuksesan diartikan hidup yang berkelimpahan materi, menjadi orang yang terkenal, dan mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang tinggi. Kita menciptakan pengajaran bahwa Tuhanlah yang menginginkan kita sukses. Sebenarnya kalau kita cermat, Tuhan tidak berurusan dengan kesuksesan seperti yang kita pahami. Walaupun tentu saja Tuhan juga tidak anti kesuksesan. Tetapi yang pasti, Tuhan sedang berurusan dengan kesempurnaan karakter kita. Bahkan Tuhan memakai kegagalan kita untuk menyempurnakan atau memurnikan hati, karakter kita, dan untuk mengeksploitasi potensi yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya, bila kita saat ini mengalami kegagalan, jangan berputus asa, karena Tuhan sedang bekerja, memurnikan dan menyempurnakan kita. Keputusasaan akibat kegagalan muncul karena kita mengacaukan arti gagal dan orang yang gagal. Walaupun kita sering mengalami kegagalan, tetapi kita bukan berarti kita adalah orang yang gagal. Kita baru dikatakan gagal kalau kita berhenti berusaha. Ada ungkapan yang mengatakan, mungkin bukan kesalahan kita kalau kita jatuh, tetapi yang pasti kesalahan kita jika kita tidak bangun kembali. Belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kehidupan Tuhan Yesus diukur dengan arti kesuksesan yang umum kita pahami, maka kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang gagal. Kisah kehidupannya tidak akan masuk di dalam daftar orang-orang sukses. Murid-muridnya meninggalkannya, mati di usia sangat muda, dan mati sebagai seorang terkutuk, sebagai penjahat besar di kayu salib. Tetapi di dalam pandangan Allah Bapa, apa yang ia alami adalah kemenangan besar karena memenuhi rencana Bapanya yang sempurna bagi keselamatan umat manusia. Jadi sebenarnya sukses dan kegagalan hanyalah soal perspektif. Pada saat pandemi sekarang ini, banyak terjadi keterpurukan atau kegagalan di dalam dunia usaha. Banyak pengusaha sampai saat ini tidak bisa bangkit lagi. Tetapi keterpurukan tersebut juga membangkitkan banyak karyawan yang di PHK, telah bermetamorfosa menjadi pengusaha. Mereka saat ini bisa berkata, betapa malunya ketika saya termasuk karyawan yang di PHK. Tetapi peristiwa yang memalukan itu telah membangkitkan raksasa yang tertidur di dalam diri saya, yaitu potensi saya sebagai pengusaha. Sekarang saya mengucap syukur karena adanya pandemi, mengucap syukur karena saya di PHK. Sekarang saya mengerti kegagalan bukanlah kegagalan, tetapi cikal bakal kesuksesan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.